Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan atau mendemokan aplikasi dari yang saya buat saat ini. Aplikasi berbasis website. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Mangandar Sakti dari kelas 11 RPL 1. Jadi di sini saya membuat aplikasi berbasis website perpustakaan, ya, sistem perpustakaan sekolah. Saya membuat ini dengan menggunakan framework Bootstrap dan bahasa pemrograman PHP dan menggunakan database MySQL. Nah, ini adalah tampilan awal dari aplikasi saya. Aplikasi ini saya namakan Cuy Perpus ya. Jadi landing page-nya seperti ini. Terdapat halaman home, about, dan juga kontak. Di bagian home ini terdapat tombol get started yang ketika diklik akan mengarahkan ke halaman login. Dan di sini saya membuat akses login itu dua ya. Akses login sebagai admin dan juga sebagai siswa, yang mana tiap-tiap dari ini memiliki fasilitas yang berbeda-beda. Di sini saya akan mencoba login dengan admin, akun admin. Di sini saya akan masukkan username admin yang sudah terdaftar. Saya masukkan passwordnya dan kita sign in. Nah, di sini kita sudah berhasil masuk ke dashboard admin, teman-teman. Nah, khusus admin ini itu sudah terverifikasi akunnya. Jadi akunnya itu sudah secara otomatis terdaftar di dalam database. Jadi kita tidak perlu register terlebih dahulu. Nah, itu salah satu fitur dari admin ini, bagian admin di sistem perpustakaan. Nah, fitur-fitur lainnya itu yang pertama, member. Di bagian member ini tuh kita bisa mengelola siswa-siswa yang mendaftar di aplikasi perpustakaan ini. Jadi setiap siswa yang mendaftar itu akan terdata namanya dan lain-lain. Selain itu kita juga bisa menghapus siswa tersebut. Dan yang kedua ada buku. Nah, buku ini tuh berisi data buku dari perpustakaan ini. Jadi kita bisa masukkan data buku, bisa edit data buku, dan juga menghapus data buku. Oke. Selanjutnya ada peminjaman. Nah, di peminjaman ini itu kita dapat menampilkan dapat melihat siswa-siswa siapa saja yang meminjam buku pada perpustakaan kita. Nah, sama halnya dengan halaman pengembalian. Nah, di halaman denda ini kita dapat melihat siswa yang mendapatkan denda ya. Begitu juga dengan denda ini. Kita coba di bagian member. Nah, di bagian member ini itu terlihat bahwa baru ada satu siswa yang mendaftar pada sistem perpustakaan ini. Ini saya sudah coba satu siswa mendaftar, akun siswa. Jadi setiap siswa yang mendaftar pada sistem perpustakaan ini akan terdata di halaman member pada tabel member di dalam database perpustakaan ini. Nah, pada halaman buku ini itu terdapat semua isi buku yang ada dalam database perpustakaan ini pada tabel buku ya. Jadi setiap buku itu bakal masuk ke dalam database dan tampil di sini. Dan di halaman ini kita dapat insert data buku, memasukkan data buku, edit data buku, dan delete data buku atau hapus. Nah, di sini ada berbagai kategori buku ya, ada kategori novel, informatika, filsafat, bisnis, dan juga sains. Nah, di sini saya akan mencoba menambah
buku baru ya, data buku baru. Oke. Di sini saya pilih covernya dengan gambar. Nah, di sini saya pilih kategori. Jadi kategori yang tersedia di sini ada bisnis, filsafat, informatika, novel, dan sains. Nah, di sini saya masukkan judulnya. Misalkan judulnya itu belajar dasar jaringan komputer misalkan. Nah, di sini saya ini masukkan ya. Nah, jadi setiap data-data ini, data yang kita isi dalam form tambah buku, itu akan masuk ke dalam sistem database sistem perpustakaan ini pada tabel buku ya. Dan nanti datanya akan tampil di halaman buku tadi. Oke. Di sini ada cover, ada kategori, ada judul, ada pengarang, penerbit, tahun terbit, jumlah halaman, dan juga sinopsis buku. Nah, di sini saya sudah berhasil. Nah, itu akan tampil alert berupa data buku berhasil ditambahkan. Ini artinya buku kita berhasil dimasukkan ke dalam database. Nah, ini sudah tampil teman-teman. Buku yang tadi kita tambahkan ya. Dengan judul belajar dasar jaringan komputer, kategori informatika. Di sini saya akan coba mengeditnya. Jika suatu saat misalkan kita salah dalam penginputan data buku, kita bisa mengedit teman-teman. Di sini saya akan mencoba mendemokan editnya. Di sini saya ganti gambarnya ya. Saya ganti gambarnya. Dan di sini saya juga ganti judulnya. Penerbitnya juga saya ganti. Jumlah halamannya juga. Dan sinopsisnya saya ganti. Ini terserah kalian ya. Kalian bisa edit data mana saja ya. Data mana saja bisa diedit. Kita edit. Nah, data berhasil diupdate. Artinya kita berhasil mengedit data buku dan kita lihat sini gambarnya sudah berubah dan judulnya juga sudah berubah. Oke. Saya akan coba delete. Saya hapus ini. Akan muncul pop up konfirmasi. Nah, ketika klik OK, dia akan berhasil dihapus. Datanya di sini sudah tidak ada. Itu sudah berhasil kita hapus. Oke, jadi seperti itu untuk. Nah, sekarang kita juga bisa search atau cari data buku teman-teman. Misalkan saya akan mencari data buku itu saya akan mencari JavaScript, misalkan buku JavaScript. Saya akan cari, ini dia bukunya muncul ya. Buku yang tersedia dalam database ketika kita cari itu akan muncul. Oke.
Nah, jadi seperti itu kurang lebih pada halaman login halaman buku, daftar buku pada dashboard admin ya. Yes. Sekarang kita akan coba di peminjaman. Nah, di peminjaman ini semua siswa yang meminjam buku datanya akan terdata di sini. Dan ketika mereka sudah mengembalikan, maka data mereka akan dihapus dari halaman peminjaman ini atau dari tabel peminjaman. Oke. Nah, di pengembalian ini kita lihat di sini siswa yang sudah mengembalikan buku datanya akan tertampung di sini dan kita juga bisa menghapusnya. Jadi admin itu dapat menghapus siswa-siswa yang mengembalikan buku, data siswa yang mengembalikan buku. Ketika sudah dikembalikan, data dalam tabel peminjaman akan terhapus, teman-teman. Dan data peminjam itu akan dimasukkan ke dalam list of pengembalian. Nah, di denda ini itu akan muncul denda-denda siswa yang mendapatkan denda. Jadi jika siswa mengembalikan buku itu terlambat atau lebih dari tenggat pengembalian, maka dia akan mendapatkan sanksi berupa denda sebesar Rp10.000 yang sudah ditetapkan oleh admin. Oke, di sini bisa kita lihat di sini kosong karena belum ada yang meminjam dan belum ada yang mengembalikan dan juga belum ada yang mendapatkan denda. Oke. Jadi kurang lebih seperti itu fitur-fitur dan pelayanan dari sistem perpustakaan yang saya buat ini. Saya akan coba sign out atau log out ya. Dan saya akan mendemokan di bagian siswa. Oke, login sebagai siswa. Nah, berbeda dengan halaman admin tadi ya, di siswa ini itu akunnya belum terverifikasi, teman-teman. Jadi kita harus membuat akun terlebih dahulu. Kita klik tombol sign up, caranya kita klik dan kita akan diarahkan ke halaman sign up. Di sini kita diharuskan untuk mengisi semua data atau field yang ada di dalam form ini. Ada nih SN, kode member, nama lengkap, password, confirm password, gender, kelas, jurusan, nomor telepon, dan tanggal pendaftaran. Saya tulis nama lengkap, misalkan saya pilih asal saja ya. Misalkan saya ketik Herman Cahyadi. Nah, ini sebagai contoh saja. Di sini kita harus memasukkan password agar kita nanti bisa login dengan password ini. Nah di sini ada confirm password. Confirm password ini harus sama dengan password, teman-teman. Kalau misalkan berbeda, itu tidak bisa register. Ya, saya akan membedakan ya. Tadi saya isi dengan beda nilai. Harusnya dia akan gagal ini. Proses registrasinya akan gagal karena tadi saya input data confirm password dan password berbeda. Harusnya akan gagal. Saya isi ini 13 itu di sana. Oke, seperti hari ini. Nah, ini dia. Password atau confirm password tidak sesuai. Nah, itu artinya kita salah atau tidak sesuai menginputkan password atau confirm password. Tidak sama ya, jadi harus sama. Saya akan isi ulang.
Kali ini saya akan mengisi dengan benar, password dan confirm password. Nah, di sini saya pilih jurusan misalkan teknik komputer jaringan. Nomor teleponnya saya masukkan asal saja ya, sebagai contoh. Nah, sign up berhasil karena saya menginput dengan benar password dan confirm passwordnya. Nah, sekarang kita coba login menggunakan akun yang sudah kita buat tadi. Namanya itu Herman Cahyadi. Oke, di sini saya akan mencoba memasukkan password dengan password yang salah. Nah, ini salah ya, tidak bisa. Saya akan coba isi lagi dengan password yang benar. Nah, ini dia sudah berhasil teman-teman. Jadi ini adalah halaman dashboard dari member ya. Di sini terdapat beberapa layanan yang itu daftar buku, peminjaman, pengembalian, dan denda. Ini berbeda dengan admin tadi ya. Admin tadi tuh tersedia layanan berupa pengelolaan member, sedangkan di halaman member atau siswa ini tidak terdapat ya. Jadi member ini hanya bisa melihat buku, meminjam buku, dan lain sebagainya. Saya akan demokan lebih detail. Oke. Pada bagian daftar buku ini itu terdapat buku-buku yang ada dalam sistem perpustakaan. Dan saya menyediakan fitur yang namanya filter berdasarkan kategori buku. Di sini ada informatika ya, saya klik informatika dan datanya itu otomatis menampilkan buku dan kategori informatika. Begitu juga bisnis. Oke, di sini akan menampilkan bisnis, filsafat, akan menampilkan kategori filsafat ya. Lalu novel akan mengembalikan novel. Oke. Lalu saya akan coba lagi science. Nah, ini dia muncul datanya teman-teman. Oke. Nah, selain itu kita juga bisa mencari buku berdasarkan judul dan juga kategorinya. Misalkan saya cari buku dengan kategori novel. Nah, ini dia muncul datanya. Oke. Nah, kalau kita klik tidak ada artinya tidak tersedia. Saya misalkan cari Ubuntu di sini. Nah, ini dia. Tampil ya. Ini artinya buku dengan judul Ubuntu itu tersedia dalam sistem perpustakaan ini. Oke. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Nah, di sini saya akan mencoba meminjam buku. Kita klik tombol detail buku, itu akan tampil data buku secara menyeluruh dari mulai ID sampai ke deskripsi atau sinopsis buku. Saya akan coba meminjam buku ini ya. Di sini akan diarahkan ke halaman form peminjaman buku. Yang pertama tersedia data lengkap buku ya, dari mulai ID buku sampai dengan deskripsi buku. Oke. Dan setiap kolom-kolom ini tidak dapat diedit datanya. Jadi kita hanya bisa melihat saja, tidak bisa diedit.
Dan di sini juga ada data lengkap siswa, akan menampilkan data siswa yang saat ini sedang login. Oke, akan ditampilkan nama-namanya, nama siswa ini. Nah, data lengkap siswa ya, dari mulai ini SN siswa sampai kan tanggal daftarnya. Nah, di sini baru ada form pinjam buku. Oke. Nah, di sini ada data ID peminjaman, nama ini SN, ini lalu pilih ID admin. ID admin ini itu ID yang dimiliki admin, jadi setiap admin itu memiliki ID. Jadi kita bisa pilih tanggal pinjamnya, saya pilih tanggal hari ini tanggal 16 ya, dan itu secara otomatis akan mengembalikan tenggat pengembalian 7 hari setelah peminjaman. Nah, saya pinjam, buku berhasil dipinjam. Iya, Oke, jadi seperti itu peminjamannya. Nah, ketika saya klik tombol peminjaman, dia akan muncul atau diarahkan ke halaman transaksi peminjaman. Oke, di sini muncul siswa yang telah meminjam buku ya. Dan buku yang dipinjam itu apa, semua muncul di sini. Dan di sini ada aksi, yaitu kembalikan ya. Jika kalian ingin mengembalikan buku, kalian bisa klik tombol ini, akan diarahkan ke form pengembalian buku. Oke, di sini akan lagi-lagi akan menampilkan data lengkap buku ya. Menampilkan data lengkap buku di sini. Ada ID peminjaman, ID buku, judul buku, dan lain-lain. Kalian bisa lihat di sini teman-teman. Oke. Dan juga di sini ada tanggal peminjaman dan tanggal pengembalian buku, tenggatnya. Tenggatnya itu seminggu setelah tanggal peminjaman. Nah, hari pengembalian bukunya itu harus tidak boleh lebih dari tenggat pengembalian buku. Jika lebih dari, maka siswa akan dikenakan sanksi berupa denda sebesar Rp10.000, seperti yang sudah saya bilang sebelumnya. Sini saya coba tenggat pengembalian tanggal 23 dan saya coba kembalikan tanggal 24 dan saya kena sanksi berupa denda. Nah, ketika saya klik kembalikan, akan muncul Anda terlambat mengembalikan buku ya. Itu artinya kita mendapatkan denda karena kita terlambat mengembalikan buku. Dan jika kita memiliki denda, kita tidak akan bisa meminjam buku perpustakaan ini sebelum mengembalikannya. Jadi kita harus kita harus membayar denda terlebih dahulu. Saya akan coba meminjam buku lagi, padahal saya ada denda ya. Nah, yang tidak bisa, Anda belum melunasi denda, silakan lakukan pembayaran terlebih dahulu. Nah, karena saya memiliki denda, jadi saya tidak bisa meminjam buku lagi. Saya akan mencoba pada, nah, kita lihat keterangannya. Di sini ada pengembalian buku. Saya tadi sudah mengembalikan buku dan data saya masuk ke dalam halaman transaksi pengembalian. Ya, di sini saya kena denda karena sanksi berupa denda karena saya terlambat tadi mengembalikan buku. Oke, saya akan kembali. Nah, di sini sih kita bisa membayar denda nih. Kita bisa membayar denda. Kita bisa klik halaman denda dan kita kembalikan.
Oke, kita bayar. Di bagian action kita akan diarahkan ke halaman form bayar denda. Di sini kita diharuskan untuk membayar denda sesuai dengan jumlah denda yang sudah ditentukan sebelumnya. Di sini jumlah dendanya itu 10.000, kita harus membayar 10.000 agar denda kita lunas dan kita bisa meminjam buku lagi. Tapi saya akan mencoba 8.000 dulu, denda bersedia bayar. Nah, di halaman pengembalian denda ini masih ada datanya karena data belum lunas. Oke, sekarang kita sudah melunaskan barusan. Saya akan mencoba di tabel pengembalian. Nah, kita lihat teman-teman, tabel pengembalian dendanya sudah 0 karena tadi kita sudah membayar denda. Oke, itu seperti itu. I choose this one. Ya, di sini saya akan coba sign out. Lihat ya perbedaan pelayanan tadi antara admin dan juga siswa, berbeda pelayanannya ya. Nah, di sini kita lihat membernya sudah bertambah karena tadi sudah ada siswa baru yang mendaftar. Begitu juga peminjaman, siswa yang meminjam akan masuk tabel peminjaman. Ini tabel pengembalian. Dan di sini ada denda. Nah, denda karena dendanya itu tidak sudah lunas dan tidak ada yang denda lagi, maka datanya akan terhapus. Oke, saya sign out lagi. Saya kembali ke landing page. Oke teman-teman, jadi segitu saja demo dari aplikasi saya ini. Semoga bermanfaat. Saya Muhammad Dalam Sakti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dalam Sakti dari kelas 11 RPL 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang program dari aplikasi yang saya buat ini. Di sini saya membuat database perpustakaan ya untuk aplikasi perpustakaan saya, dan database ini terdiri dari beberapa tabel. Tabel yang pertama buku, tabel yang kedua kategori buku, tabel ketiga pengembalian, peminjaman, member, dan admin. Berikut adalah database yang saling berelasi. Oke, jadi seperti itu kurang lebih databasenya. Dan untuk
kodenya sendiri, di sini saya terdiri dari beberapa subfolder. Yang pertama asset. Subfolder ini itu menyimpan gambar-gambar yang diperlukan pada aplikasi saya. Lalu yang kedua config. Config ini terdiri atas function-function yang digunakan pada setiap file ya. Jadi semua logic ini akan ditampung di dalam file ini. Jadi semua file yang ada dalam program aplikasi ini akan mengarah ke sini untuk logiknya. Jadi istilahnya file ini itu modul lah. Terdapat banyak function di sini, bisa kalian lihat. Ada function tambah buku, upload gambar, delete data dan lain sebagainya. Kalian bisa lihat sendiri di sini. Oke, jadi seperti ini function-functionnya ya, bisa dilihat. Ada function bayar denda untuk menyimpan logic bayar skema pembayaran denda dan lain sebagainya. Namun untuk login sistemnya sendiri itu terpisah. Jadi untuk login sistem itu terpisah, bukan pada file config PHP ini, tapi di file khusus untuk login sistem.
Oke, dan ini adalah file login sistemnya. Oke, di sini menyimpan logic untuk login ya, mulai dari session dan lain sebagainya. Bisa dilihat ini adalah query dan function-functionnya. Nah, di sini saya akan bergeser pada dashboard admin. Dalam dashboard admin ini terdapat subfolder lagi. Saya akan mulai dari subfolder buku dan membuka file daftar buku.php. Nah, daftar buku.php ini itu berisi untuk membaca seluruh data buku yang tersedia dalam database. Jadi seperti pada demo aplikasi sebelumnya, bahwa semua aplikasi semua buku yang sudah kita tambahkan itu akan masuk ke dalam database dan akan ditampilkan dalam halaman daftar PHP. Nah, disinilah logiknya itu terjadi dalam hal ini. Terdapat delete juga ya. Delete buku bisa dilihat. Ini adalah function delete buku. Oke, untuk delete buku sendiri saya mengirim sesuatu ID buku. Jadi ID buku ini saya kirim ke dalam file delete ya, menggunakan href, kemudian saya kirim seperti ini. Lalu di dalam file delete.php itu saya tangkap ID tersebut dengan metode get. Lalu saya buat function untuk menghapusnya. Begitu juga di update ya, atau edit data buku, sama saya mengquery setiap buku, kemudian saya update
menggunakan query SQL, dan sebelumnya saya menggunakan metode seperti delete tadi dengan mengirimkan data ke halaman update dengan ID, lalu saya tangkap dengan metode get, kemudian saya olah kembali datanya dalam file update. Ini adalah file denda ya. Denda di sini saya melakukan query dari tabel pengembalian. Sini saya menampilkan transaksi denda di sini. Ya, jadi kurang lebih seperti itu saja ya alur program dari aplikasi saya ini. Sebenarnya konsep dasar dari pembuatan aplikasi ini itu hanya konsep CRUD ya. Yang harus kalian pahami itu adalah konsep CRUD, create, write, update, dan juga delete. Itu yang harus kalian kuasai untuk agar bisa dapat melakukan atau membuat sebuah aplikasi seperti ini. Jadi kurang lebih untuk seterusnya itu sama saja ya, menggunakan konsep CRUD juga. Jadi itu saja yang dapat saya sampaikan. Untuk source code selengkapnya saya taruh di GitHub ya, kalian bisa cek di deskripsi video ini. Di situ saya sudah upload source code dari aplikasi sistem perpustakaan ini. Kalian bisa lihat source code-nya di bawah di deskripsi video ini. Baiklah, segitu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.